Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Pak Yugo. Saya akan menunjukkan pada Bapak Ibu semua bagaimana cara mengakses website e-learning yang akan digunakan untuk pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 ini. Baiklah Bapak Ibu, jadi pada website yang ada pada tampilan ini, di situ ada beberapa tombol yang ditampilkan di bagian halaman depan, yaitu ada tombol e-learning, ujian online, dan e-rapor SMA. Nah, pada video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara menggunakan website e-learning ini. Tapi sebelumnya perlu kita ketahui dulu bagaimana cara mengakses website ini. Nah, langkah-langkahnya yang perlu kita laksanakan pertama kali adalah Bapak Ibu harus membuka browser yang ada di laptop maupun di handphone. Untuk browser bebas aja, bisa menggunakan browser apa saja. Tapi yang lebih sering digunakan biasanya itu adalah menggunakan Google Chrome atau mungkin Firefox ya. Nah, pada video ini saya coba memberi contoh menggunakan Google Chrome saja ya. Oke, yang pertama kali kita buka browser. Nah, pada tampilan browser ini kita akan membuka website SMA Negeri 2. Caranya adalah kita ketik di kolom pencarian dengan kata kunci https://2 Bapak Ibu ketik SMAN 2 mem bawah hilir kemudian .sch.id, kemudian kita tekan enter. Nah, jika sudah muncul tampilan website seperti ini, maka di halaman depan akan ada tombol ini. Nah, silakan Bapak Ibu klik tombol yang tulisan e-learning ini yang berwarna biru. Nah, kita sudah berada di halaman kelas online atau web e-learning SMA Negeri 2 Pohilir. Nah, untuk langkah selanjutnya, bagi guru yang belum mendaftar, bisa langsung melakukan pendaftaran. Kita klik di tulisan sini, di daftar di sini, atau bisa juga di menu yang atas ini. Oke, saya coba klik sini ya, mendaftar di sini. Nah, setelah sampai pada halaman pendaftaran ini, untuk guru, silakan klik di tab yang untuk guru. Kalau yang di sini untuk siswa, silakan klik di tab yang untuk guru. Nah, kemudian di sini nanti silakan mengisi pendaftarannya. Ini saya beri contoh ya. Saya pakai nomor handphone contoh saja, misalnya 08257 atau nomor handphone saya aja lah ya, 0821 3859009. Nah, kemudian nama lengkap bisa saya contohkan pakai nama saya ya. Nah, kemudian diisi pada jenis kelamin. Setelah jenis kelamin, kita klik tempat akhir, misalnya saya Nah, ini pada alamat silahkan diketik. Saya hanya memberi contoh singkat. Nah, ini jadi pada kolom email Bapak Ibu bisa mengisikan
email apapun, walaupun email tersebut tidak aktif, yang penting Bapak Ibu masih ingat apa alamat emailnya, maka email tersebut bisa kita gunakan. Saya bercontoh di sini ya. Saya bikin email yang sudah ada. Soalnya saya pakai Gmail ya. Nah, kemudian untuk password, mungkin agar nggak gampang lupa atau lebih mudah mengingatnya, kita buat misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian diulangi lagi yang di atas tadi, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, setelah mengisi formulir ini, yang perlu Bapak Ibu ingat adalah di bagian ini ya. Apa yang sudah kita buat ini, kita harus ingat. Nah, tadi saya sudah klik mendaftar. Sekarang sudah berhasil. Ada keterangan registrasi sebagai pengajar berhasil. Sekarang silakan login ke sistem. Nah, yang saya bikin tadi saya isi situ. Kemudian passwordnya yang kita buat tadi. Lalu klik login ya. Oke, sekarang kita sudah berada pada halaman e-learning. Nah, di sini ada menu-menu yang perlu diketahui. Nah, tombol yang paling atas ini adalah tombol beranda. Jadi kalau kita klik di sini, kita akan dibawa menuju halaman depan. Dimana di halaman depan itu nanti ada pengumuman, kemudian ada log siapa saja yang baru masuk atau login ke dalam website ya. Kemudian di sini ada menu yang kayak gambar speaker ini. Ini adalah pengumuman. Nah, pengumuman nanti akan tampil di sini oleh siapa saja guru yang membuat. Nanti semua akan tampil di sini. Nah, di sini adalah kolom untuk melakukan pencarian. Di situ kita bisa mencari apa saja. Kita bisa mencari mungkin nanti materi, kita mencari tugas atau mencari nama siswa atau mencari nama guru. Nah, ini saya contohkan, misal saya ingin mencari salah satu guru di sekolah ini. Misalnya saya akan mencari guru misalnya Pak Irham. Nah, untuk mencari nama itu cukup ketik beberapa karakter inisial saja. Misalnya saya mau cari nama Pak Irham, tapi saya ketik hanya Irham gitu. Nah, di sini ya saya temukan ada profil Pak Irham ya. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah profil dari pengajar. Nah, langkah pertama yang mungkin kita akan lakukan untuk mengakses e-learning ini adalah kita cek dulu profil. Kalau kita ingin pakai foto, silahkan kita klik di bagian menu sini, pengaturan akun. Di sini saya ingin mengganti foto nih misalnya. Oke, saya klik ubah foto. Kemudian saya cari foto yang ada di laptop atau komputer saya. Nah, coba saya cari di sini ya. Nah, misalnya saya pakai foto ini. Oke, saya masukkan, kemudian klik simpan ya. Oke, foto sudah berhasil diperbaharui. Nah, sekarang foto saya sudah berganti baru. Untuk di sini, kenapa belum berubah? Karena nanti ini akan berubah setelah kita melakukan login ulang. Oke, saya coba ya, saya logout dulu, kemudian saya masuk lagi. Saya coba ketik lagi email saya.
yang tadi. Oke. Nah, sekarang foto saya yang di sini sudah berganti. Oke. Sekarang kita mungkin akan mencoba membuat pengumuman dulu. Misalnya saya akan mengumumkan kepada siswa bahwa akan memberikan materi atau tugas. Contohkan seperti ini. Kita klik di menu pengumuman, bisa dari sini, bisa juga dari sini, tapi kali ini saya coba contohkan ambil dari menu sini. Kemudian Bapak Ibu klik tombol buat pengumuman. Lalu kita tulis judulnya, misalnya nih, nah di sini ada tanggal ditampilkan. Ini maksudnya adalah pengumuman itu nanti akan berlaku mulai kapan sampai kapan. Misalnya saya akan memberlakukan pengumuman ini untuk 2 hari, berarti saya ketiknya misalnya dari tanggal sekarang 30 sampai ke tanggal 31. Nah, kemudian tutup. Nah, ini artinya nanti pengumuman ini hanya akan berlaku sampai tanggal 31. Nah, kemudian di area sini adalah area yang akan kita gunakan untuk menulis pengumumannya. Misalnya seperti ini. Nah, misalnya ini seperti ini pengumuman yang saya bikin. Kemudian di bawah ada opsi tampil di siswa, iya atau tidak, tampil di pengajar atau tidak. Maksudnya begini, apabila ini kita ketik di ya, berarti dia akan tampil di siswa. Apabila di tampilan pengajar kita klik tidak, maka di pengajar pengumuman kita akan tidak muncul. Kali ini saya bikin seperti ini, jadi cukup siswa saja yang membaca. Dan kalau sudah selesai, kita ketik buat pengumuman ya. Oke, pengumuman sudah jadi. Jadi tampilan ini nanti akan bisa dilihat pada menu siswa, seluruh siswa ya. Jadi kalau pengumuman ini yang bisa melihat adalah seluruh siswa di seluruh kelas. Baiklah, setelah membuat pengumuman, saya lanjutkan untuk contoh bagaimana cara membuat materi atau tugas. Namun sebelumnya tentunya Bapak Ibu harus bikin jadwal dulu ya. Jadwal kelasnya saya contohkan, misal di sini ada menu jadwal. Jadwal ini silakan disesuaikan dengan settingan masing-masing ya. Sini saya misal coba di hari Senin, saya buat jadwal. Hari Senin misalnya saya ada pelajaran di 10 MIPA 1, pelajaran misalnya bahasa Indonesia. Kemudian jamnya mulainya contohnya ikuti seperti format sini. Misalnya mulai dari 8.30 atau sampai jam berapa. Ini saya contohkan jam mulainya saya jam 7.2 sampai dengan jam 8.30 misalnya. Oke, sudah saya klik simpan. Nah, jadwal sudah berhasil. Untuk jadwal apabila sudah dibikin itu tidak bisa dihapus ya Bapak Ibu, tapi bisa kita edit
misalnya salah, ternyata bukan jam 7, 8.30 itu bukan pelajaran bahasa Indonesia. Misal kita mau rubah atau salah kelas, kita tinggal klik di edit, tinggal kita rubah kelasnya. Nah, untuk mata pelajaran itu otomatis mengikuti dari ketersediaan mata pelajaran yang ada pada kelas tersebut. Contoh, misal saya rubah, saya pindah ke kelas IPS, maka pelajaran yang akan ditampilkan di sini hanya ada pelajaran-pelajaran pada kelas IPS. Oke, saya kembalikan lagi. Ini contoh jadwal sudah kita bikin. Kemudian saya akan memberi contoh untuk membuat materi. Kita akses menu di sini, materi. Nah, pada bagian ini ada pilihan buat materi sama unggah berkas. Nah, kalau buat materi ini maksudnya adalah untuk membuat materi baru. Tapi kalau yang unggah itu untuk mengupload dokumen yang sudah ada. Contohnya misalnya dokumen PowerPoint atau Excel atau PDF, seperti itu ya. Nah, kali ini saya coba untuk membuat materi yang manual. Kita klik di sini. Nah, untuk materi ini nantinya akan tampil secara global pada setiap angkatan. Misalnya kita checklist di bagian kelas 10, maka nanti materi ini akan tampil hanya pada seluruh anak kelas 10. Nah, untuk pada bagian materi memang tidak bisa ditujukan untuk per kelas, karena supaya nanti untuk keseragaman materinya itu bisa tercapai ya, agar materinya bisa sama. Mungkin kalau beda jurusannya, silakan materinya nanti dibikin baru. Oke, saya contohkan di sini judulnya, misalnya coba aja ya, judul materi saya tentang bahaya COVID misalnya. Nah, misalnya contohnya nih, misalnya saya pinjam dulu deh, ini misal saya pinjam bahasa Indonesia. Terus pada bagian materi ini saya tuh mau nyisipkan gambar yang mungkin tidak ada di laptop saya, tapi saya mau ambil di internet. Itu caranya adalah saya buka dulu di Google, saya coba cari gambar, misalnya COVID-19. Nah, pada bagian ini saya misalnya mau ambil gambar ini. Nah, ini cukup saya klik kanan, kemudian kita ketik copy image address. Nah, copy image address. Setelah itu kita kembali lagi ke halaman materi learning ini, kita klik di toolbar yang ada seperti ini, gambar. Kita klik, baru kita tempelkan alamat yang tadi kita copy. Nah, kalau sudah seperti itu, kita tinggal klik tombol OK ini. Oke. Nah, gambar tersebut sudah berhasil masuk ke sini. Cuman pada kali ini saya ingin mengecilkan gambarnya nih. Caranya begini, kita klik di gambar. Di situ 2 kali kita klik. Kemudian ini kita ketik nih ukuran. Di sini adalah ukurannya. Misalnya saya ingin setengahnya lebih kecil dari gambar yang ada. Berarti gambarnya sekitar 142 ya, misalnya 142. Nah, untuk tinggi udah mengikuti, jadi ini lebar, ini tinggi, atau ini adalah panjang, ini adalah lebar. Ini adalah lebar, ini adalah tinggi. Nanti hasilnya akan lebih kecil. Kita tes. Oke. Nah, ini hasilnya seperti ini. Lalu saya akan mengisikan teks, misalnya
Nah, misalnya hanya seperti ini saja materi yang ingin saya tunjukkan ke siswa. Tapi ternyata saya berubah pikiran. Saya ingin menambahkan video YouTube, misalnya di bawahnya tuh. Saya coba ambil contoh video YouTube. Kita buka YouTube dulu. Misalnya materinya tentang bahaya virus corona. Nah, saya ambil video ini. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita cukup klik tombol share atau bagikan ini. Klik. Lalu Bapak Ibu copy ini, copy linknya. Setelah di copy, kita kembali lagi ke web ini. Kita klik toolbar yang ada tulisan YouTube ini, baru kita tempelkan sini. Kita tempel, lalu klik OK. Nah, sekarang video itu sudah ada di materinya. Kita tambah keterangan di bawah. Oke, setelah selesai membuat materi, di sini ada tombol pilihan lihat, simpan, dan terbitkan kembali. Kalau yang simpan saja, maka video ini atau materi ini nanti hanya kita simpan tapi tidak terlihat pada siswa kita. Nah, kali ini saya akan pilih yang simpan dan terbitkan supaya bisa dilihat oleh siswa kita. Oke, materi sudah berhasil disimpan. Kalau sudah ada pemberitahuan seperti ini, kita tinggal cek di menu materi kita. Nah, ini materi yang kita punya. Cara melihatnya seperti ini. Kita klik menu buka materi. Nah, tampilannya seperti ini. Nanti siswa bisa mengomentari materi yang ada di sini melalui kolom komentar ini. Kita juga bisa menanggapi juga lewat kolom komentar yang tersedia di sini. Oke, setelah membuat materi, kembali lagi ke beranda. Saya akan menyontohkan bagaimana cara untuk membuat tugas ya. Oke, kali ini saya akan membuat tugas. Nanti di akhir contoh ini saya akan coba menampilkan bagaimana tampilan pada siswa. Oke, dalam video ini saya ingin beri contoh bagaimana membuat soal pilihan ganda dan esai. Saya contohkan dulu yang pilihan ganda. Saya coba membuat soal tentang COVID. Tugas Nah, saya ingin memberi hanya untuk kelas MIPA 1. Tugas misalnya literasi. Ini sebenarnya cocok ke materi selain bahasa sih, tapi nggak apa-apa lah. Saya hanya membuat contoh. Nah, pada kolom durasi ini nanti akan menentukan seberapa lama siswa itu kita beri durasi atau waktu dalam pengerjaan tugasnya. Di sini saya contohkan misalnya 60 menit, 1 jam, atau kalau kebanyakan
cukup 30 menit. Kita simpan. Nah, setelah ini kita harus menambahkan soalnya dulu sebelum kita terbitkan di sini. Kita harus membuat soalnya dulu. Saya contoh membuat 2 soal saja ya pada kali ini. Misalnya saya ingin mengambil soal yang berbentuk gambar atau video tapi cukup gambar aja. Misalnya gambar virus apakah ini, atau bahasanya berubah nah, misalnya gambarnya itu saya ambil juga dari Google. Misalnya ini udah saya contohnya ini misal udah saya simpan di komputer saya simpan di download misalnya. Nah ini saya mau gambarnya dari komputer, berarti saya klik di sini sama ketik tombol unggah ke server. Nah setelah sampai di sini kita klik upload. Di sini upload. Kemudian ini kita klik di area sini. Baru kita ambil gambar yang ada di komputer kita. Nah contoh ini saya klik. Kemudian diklik yang ini. Nah atau ini juga bisa sama. Nah setelah terupload kita klik lagi pada gambarnya. Baru kita ketik select ini. Nah untuk ukuran kita atur misalnya setengahnya dari 282 berarti kan 141 ya. Nah gambar masuk, kemudian soal ini kita terbitkan, kita klik simpan. Oke. Nah ini soal sudah dibikin. Sekarang tinggal kita membuat opsi pilihan jawabannya. Pertama kita ketik di bagian buat soal ini. Tunggu ini soal esai atau ganda. Oke, di bagian soal kita ketik pilihan. Misalnya jawabannya A, V. Dan tambah lagi pilihan yang B. Kita klik di sini. Bisa juga di sini klik dulu tambah pilihan. Kita pilih jawaban B. Simpan. Yang tambah lagi pilihan C-nya. Tambah lagi pilihan D. Misalnya virus apa ya? Virus DBD lah misalnya lah. Dan yang terakhir yang O-nya adalah virus flu burung misalnya. Oke, untuk soal dan pilihan sudah kita bikin. Sini kita wajib menentukan kuncinya dulu, karena kalau kunci ini tidak kita klik maka tidak akan bisa diterbitkan di sini. Oke, karena jawabannya B, saya pilih kuncinya B. Oke, terus saya bikin lagi satu soal. Pertanyaan keduanya misalnya dari mana asal virus?
sekarang sudah buat soalnya, udah kita simpan. Sekarang bikin pilihan. Untuk jawaban A misalnya Indonesia, simpan. Tambah lagi untuk jawaban B misalnya Amerika. Terus tambah lagi untuk jawaban C misalnya Cina. Terus tambah lagi misalnya jawaban D itu Malaysia. Terus yang terakhir tambah misalnya negara mana ya, Thailand lah misalnya. Oke, soal dan jawaban kedua sudah kita buat. Sekarang sama seperti tadi kita bikin kuncinya adalah C. Oke, jika sudah selesai, Bapak Ibu bisa menerbitkan tugas ini. Diterbitkan. Nah, sekarang sudah diterbitkan. Oke, saya akan memberikan contoh di siswa ya, pada tampilan siswa. Sekarang saya coba, saya berlaku sebagai siswa. Kita contohkan. Nah, di sini saya umpamakan saya adalah siswa Semanda. Pada siswa tampilannya seperti ini. Ini sengaja saya buat tampilannya seperti ini karena biasanya siswa kita menggunakan handphone. Nah, di sini tadi sudah muncul pengumuman yang Bapak Ibu buat tadi di sini. Nah, pengumuman sudah bisa diakses siswa. Kemudian dia juga sudah bisa melihat tugas yang dikirim tadi. Ini saya coba misalnya si siswa ini mengerjakan. Nah, soalnya sudah muncul yang tadi. Soalnya dia jawabnya ini. Di sini. Selesai. Oke. Anggaplah dia sudah mengerjakan. Nah, jika dia sudah mengerjakan, maka dia tidak akan bisa mengerjakan lagi tugas ini. Oke, saya kembali lagi ke menu guru. Nah, guru untuk melihat hasil tugas yang dikerjakan anak, cukup klik di lihat nilai di sini. Nah, siswa ini ternyata sudah berhasil mengerjakan dengan nilai 100 karena dia menjawabnya betul semua. Untuk ini bisa kita print hasil dari pengerjaannya. Kita pilih kelasnya. Nah, nanti daftar nama, kemudian ada salah benar, kemudian nilainya akan bisa di print, bisa direkap. Bisa juga kalau ingin diekspor ke Excel, kita ekspor pakai Excel. Ini contohnya seperti ini. Saya ekspor menggunakan format Excel. Nah, seperti ini hasil downloadnya. Oke. Excelnya seperti ini, Pak Ibu. Hasilnya nanti kalau misalnya siswanya lebih dari 1, di bawahnya akan otomatis bertambah siapa saja siswa yang mengerjakannya. Oke, seperti itu mungkin contoh untuk pembuatan soal pilihan ganda. Sekarang saya akan menyontohkan bagaimana membuat soal esai. Kita klik menu esai. Contoh tugas 2.
Mata pelajarannya misalnya sama, masih bahasa Indonesia. Saya tujukan ke kelas ini saja. Ini untuk keterangan tugas kita isi, misalnya wajib dikerjakan hari ini, misalnya durasi 15 menit. Oke, kita klik oke. Sekarang kita tambah buat soalnya. Nah, di sini silakan Bapak Ibu ketik soalnya, misalnya pertanyaannya adalah jelaskan bahaya virus COVID-19. Nah, misalnya ini. Kalau sudah, silakan kita klik simpan. Terus misal mau nambah lagi 2 soal, satu lagi misalnya. Gimana virus COVID pertama kali ditemukan? Oke, contohnya hanya 2 soal misalnya. Sekarang kita terbitkan sini. Oke, sekarang saya kembali lagi menjadi siswa tadi. Saya coba cek di menu tugas. Nah, ternyata sudah ada tugas baru, jadi siswa mengerjakan sini. Nah, pertanyaannya ini, jelaskan bahaya virus COVID-19. Nah, dijawab misalnya, menyebabkan kematian. Terus dimana terus 19 ditemukan ini saya salah ketik ya. Saya jawabannya sini. Nah, Bapak Ibu, misalnya terjadi kesalahan pengetikan soal seperti ini, tidak perlu kita buat ulang, kita bisa langsung ralat sini. Tinggal klik saja di menu edit soal. Oh, maaf, bukan. Di soalnya dulu kita ketik di sini. Setelah itu kita edit, misalnya di sini yang salah, maka tombolnya kita edit di sini. Langsung saja kita rubah. Saya salah ketik ya. Nah, depan. Nah, maka di tampilan siswa pun kalau dia refresh, otomatis sudah betul sendiri ya di sini. Oke, sekarang jawabannya sudah diisi siswa. Sekarang siswa klik selesai. Nah, di sini kita cek lagi di tombol koreksi. Karena bukan pilihan ganda yang bisa muncul jawaban otomatis, maka kita harus mengkoreksi secara manual. Kita klik di koreksi, kemudian kita pilih koreksi di sini. Nah, tinggal kita kasih nilai, misalnya nilai dia nomor 1 itu 50 jawabannya, atau sini 40 jawaban nomor 2 nya, misalnya 50. Kita simpan, maka total nilainya sekian. Nah, tombol ini misalnya kita ingin siswa tersebut mengulang tugas atau seperti remedial, kita tinggal klik di sini, kemudian kita klik di reset jawaban siswa. Artinya apabila kita klik tombol ini, maka siswa tersebut harus mengulangi mengerjakan tugas yang sudah kita berikan tadi. Kalau yang merah ini hati-hati, kalau kita klik ini, maka seluruh siswa yang mengerjakan jawabannya akan hilang. Dia akan
mengerjakan ulang lagi artinya. Ini sama, kita misalnya ingin memberikan laporan dari hasil pengerjaannya, cukup kita klik print di sini. Nah, tampilannya akan seperti ini nilainya. Misalnya kita ingin melihat detail dari lembar soalnya, kita klik di sini. Nah, seperti ini correctionnya. Kita bisa juga klik di sini untuk memastikan apakah betul siswa tersebut identitasnya yang mengerjakan. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Saya contohkan cara pembuatan tugas pilihan ganda dan esainya. Kemudian masih ada satu lagi. Ini berkas ini maksudnya adalah kita memberikan tugas untuk siswa untuk mengirim gambar atau dokumen file lain yang sifatnya harus diupload. Nah, saya beri contoh misalnya tugas ketikan artikel misalnya. Nah, di sini kita harus pilih juga kelasnya. Ya, masih MIPA 1. Di sini kita ketik perintah dari tugas tersebut. Silahkan misalnya buat artikel tentang COVID-19, masih satu tema. Unggah menggunakan file MS Word, berarti docx ya. Nah, kita simpan, lalu kita klik terbitkan di sini. Oke, kita coba kembali ke tampilan siswa, cek lagi, tekan siswa ini, periksa di menu tugas dia. Oh, ternyata sudah ada tugas baru, kemudian dia kerjakan. Nah, untuk tugas ini memang tidak diberikan durasi karena sifatnya harus mengupload file ya. Nah, misalnya siswa ini belum punya filenya, maka dia harus upload file tersebut, tapi dia harus kembali dulu ya. Tapi nggak bisa, kalau sudah terlanjur mengerjakan begini nggak bisa, maka dia mau tidak mau harus upload tugasnya. Makanya sebelum memberikan tugas upload, sebaiknya Bapak Ibu guru beritahukan dulu tugasnya, mungkin di bagian materi atau di deskripsi judul soal. Jadi sebelum dia klik kerjakan, dia udah mempersiapkan dulu dokumennya. Ini saya contoh pakai file kayaknya game baru ya, misalnya saya bikin baru, contohkan di sini ya. Saya bikin Word tersebut, misalnya saya copy dari ini lah, misalnya copy lah biar cepat. Kembali lagi ke siswa, ini siswanya bikin baru ya, di paste, kemudian disimpan. Oke, anggap saja misalnya filenya sudah ada, tinggal diklik di sini siswa memilih memasukkan tugasnya di sini, tugas corona. Terus kemudian siswa cukup klik upload. Pada bagian ini mungkin memerlukan waktu agak lama ya, karena dia harus melalui proses upload.
Oke, siswa sudah berhasil mengirim tugas artikelnya. Sekarang kembali ke guru. Masih sama seperti tadi. Jadi guru silakan cek di menu tugas, klik di bagian koreksi di sini. Nah, kita cek di koreksi di tugas anak tersebut. Nah, ini tugas yang sudah siswa kirim. Kita mau periksa, kita tinggal klik saja di link ini. Nah, sudah tersimpan di komputer. Kita buka tugas dia, lalu kita baca. Oke, anggaplah misalnya kita akan memberikan dia nilai 80. Kita klik saja di sini 80, simpan. Oke, Bapak Ibu, jadi tugas yang sudah kita terbitkan ini, apabila statusnya masih terbitkan, belum kita tutup, maka di tampilan siswa belum bisa melihat nilainya. Apabila tugas ini sudah kita tutup, misalnya saya tutup nih, tugas ini saya tutup lagi, maka di tampilan siswanya dia langsung bisa melihat nilainya. Seperti ini contoh tugas dia yang pilihan ganda. Nah, nilai 100. Terus dia mau cek nilai dia yang ini, nilai 90. Kemudian lihat nilai ini, nilai 80. Nah, tugas yang sudah kita buat tadi itu bisa kita berlakukan untuk kelas yang lain. Caranya tinggal kita klik edit, kita tambahkan klik di kelas yang lainnya lagi. Setelah itu kita klik simpan. Nah, ada satu yang ingin saya beritahukan, bahwa hati-hati dalam membuka tutup tugas, karena apabila tugas ini kita tutup pada saat siswa masih mengerjakan, maka resikonya adalah akan terjadi halaman pesan error pada tampilan siswa. Jadi apabila dia sedang mengerjakan tapi tiba-tiba ini kita tutup, yang pasti di siswa akan error, maka ada akan keterangan tugas belum selesai dan halaman siswa tidak akan bisa beralih kemana-mana, hanya ada tampilan putih error. Nah, caranya untuk memperbaiki error itu, guru harus membuka kembali tugas tersebut agar siswa bisa masuk ke halaman tugasnya. Jadi alangkah baiknya terjadi koordinasi yang baik antara siswa dan guru. Guru bisa mengirim pesan melalui menu pesan ini. Di sini bisa mengirim pesan, misalnya ke tadi siswa itu saya ketik namanya di sini. Namanya tadi Listia Arizona. Saya kirim pesannya. Des, tugas jangan terlambat. Nanti error. Segera kerjakan sebelum saya tutup. Nah, silakan dikirim ke siswanya. Nanti di siswa dia akan menerima pemberitahuan pesan seperti ini. Dia akan klik, oh ada tugas misalnya dari Pak Yugo, dibaca. Des, tugas jangan terlambat, nanti error, segera kerjakan sebelum saya tutup. Nah, langsung saja siswa balas, oke Pak, segera saya kerjakan, terima kasih. Dikirim lagi. Nah, terus guru langsung menerima pesan balasan. Oke, kalau sudah begitu, bagian tugas sudah saya berikan contoh. Sekarang saya lanjutkan lagi ke menu diskusi. Nah, diskusi ini fungsinya untuk memantau sejauh mana tanggapan dari siswa kita. Nah, saya beri contoh lagi, misalnya si siswa ini menanggapi materi yang sudah kita berikan tentang materi ini. Misalnya siswa menjawab, misalnya siswa ini menjawab
dengan kalimat yang tidak semestinya. Pesan lah Pak, misalnya siswa itu mengomentari dengan kalimat yang tidak semestinya seperti ini kan, yang tidak seharusnya dia komentar seperti itu. Nah, di sini kita lihat tanggapan dari materi siswa. Kita buka materinya. Nah, di sini ada tanggapan yang dikirim oleh siswa ini. Nah, kalau kita tidak berkenan dengan komentar ini, silakan Bapak Ibu klik untuk laporkan komentar ini untuk dihapus atau ditindaklanjut. Nanti di menu admin akan ada pelaporan siswa-siswa mana saja yang komentarnya yang tidak pantas. Nah, kita klik ini. Di situ akan ada pertanyaan, apa alasan kita melaporkan komentar siswa? Misalnya, sara bukan, pornografi bukan, provokasi bukan, kita tulis alasan lain. Misalnya, siswa tidak serius menanggapi materi dari guru. Nah, sudah dikirim laporan. Karena untuk menu komentar ini disetting memang tidak bisa sembarangan dihapus. Jadi apabila ada siswa main-main dalam mengisi komentar, maka dia apabila tidak berhati-hati dalam mengisi komentar, maka tidak akan dia bisa menghapus lagi. Apa yang sudah dikirim siswa, itulah dia yang akan ditampilkan. Nah, cara satu-satunya untuk menghapus adalah seizin dari guru. Guru harus melaporkan komentar itu untuk dihapus atau ditindaklanjuti. Nah, untuk fitur materi dan komentar itu, kemudian ada lagi menu untuk video konferensi. Video konferensi ini maksudnya adalah untuk guru mengirim link video yang akan diberitahukan ke siswanya. Yang saya beri contoh misalnya. Nah, kemudian nanti di sini pilih aplikasinya apa, baru Bapak Ibu tempelkan link dari Zoom atau Webex atau yang lain yang akan diberitahukan ke siswa. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mengirim lewat WhatsApp satu persatu, cukup klik link di sini. Saya berikan contoh linknya, misalnya Webex. Saya coba misalnya contoh Webex saya ya. Saya masuk ke Webex saya. Saya masuk. Oke, jadi di sini adalah link dari room saya. Bisa saya langsung copy saja di sini. Bisa juga klik yang ini, tapi lebih aman klik yang sini. Ini kita copy. Setelah di copy, silakan ditempelkan ke link ini. Nah, ini sudah saya coba kirim. Nah, seperti ini. Nanti di siswa, tampilan siswa akan, misalnya guru akan bergabung ke room konferensi video call saya, dia cukup klik di menu video konferensi. Nanti di situ kan sudah ada tampilan link dari gurunya. Nah, di sini. Jadi dia tinggal klik ke sini, nanti dia akan langsung diarahkan ke halaman untuk bergabung pada videonya.
Ini contoh saja. Oke, di sini ada lagi menu untuk cari guru atau cari siswa. Nah, misalnya kita ingin mencari siswa pada kelas tertentu, kita cukup klik di tombol cari siswa. Di sini kita klik tombol kuning. Di tombol ini kita pilih, misalnya kita hanya ingin mencari siswa yang ada di kelas 10 MIPA, maka kita klik cari. Nah, maka akan ditampilkan hanya siswa-siswa yang ada di kelas 10 MIPA. Terus kita ingin menampilkan kelas 10 MIPA yang agamanya hanya Islam misalnya, maka kita tambahkan filter di sini. Nah, hanya menampilkan siswa yang beragama Islam saja. Terus misalnya kita hanya ingin menampilkan siswa yang perempuan saja, klik di bagian perempuan. Nah, seperti ini. Nah, saya rasa Bapak Ibu sudah mengerti bagaimana fitur untuk memfilter pencarian ini. Nanti bisa dicoba masing-masing. Oke, menunya masih ada lagi. Yang ini adalah menu dokumen kurikulum. Di sini adalah menu untuk Bapak Ibu misalnya ingin menyimpan dokumen-dokumen yang bisa dibagikan untuk teman-teman semua. Bapak Ibu bisa akses menu unggah berkas ini. Nah, di sini silakan ketik username-nya guru, passwordnya guru juga. Nah, di sini silakan Bapak Ibu mengupload dokumen, misalnya mau ngupload video tadi, dokumen tadi. Silakan menggunakan menu yang bisa diakses melalui klik kanan ya. Di sini ada upload, new folder, sama seperti tampilan Windows Explorer. Di sini saya ingin mengupload, misalnya ketikan, silakan akses ke menu, ke folder dokumen guru, upload. Nah, saya misal contoh upload nilai tugas bahasa Indonesia di sini, misalnya diminta sama kurikulum, silakan nanti upload di sini agar kurikulum bisa ambil. Nah, untuk lihat hasil unggahannya bisa di sini langsung. Nanti di sini diklik sudah masuk nilai yang kita kirim, biar nanti bisa berbagi antara sesama guru ataupun bisa diakses oleh maka kurikulum ya. Oke, fiturnya masih ada satu lagi fitur. Di bagian menu laporan mengajar itu, apabila memang diperlukan silahkan diisi di setiap akhir sesi kita mengajar. Saya contohkan kalau pada hari ini. Oke, jam pelajarannya misalnya tadi kedua, kemudian kelasnya pilih, pelajarannya ketik manual, kemudian KD-nya misalnya durasi dari data misalnya. Ini misal jumlah siswa tidak hadir, apabila ini tidak ada atau siswa hadir semua ya silahkan tidak usah diisi. Tapi kalau misal ada kita isi, tapi saya kali ini anggap semuanya hadir jadi langsung saya kirim. Oke, kemudian untuk melihat hasil dari absen itu kita harus akses yang tombol yang ini, klik rekap laporan, maka di sini akan tampil sudah apa yang udah kita laporkan, nanti akan terlihat di sini. Seperti itu bisa diambil melalui menu file, download. Nah, ini bisa kita ambil menggunakan format Excel, PDF atau yang lainnya ya. Oke, untuk laporan kurang lebih seperti itu. Mungkin untuk absen
ini Bapak Ibu nanti perlu mencoba lagi karena data AdSense-nya ini belum ada, siswanya belum pada isi, jadi agak sulit saya untuk memberikan contoh. Mungkin nanti bisa kita berikan di lain kesempatan, atau mudah-mudahan Bapak Ibu bisa paham, jadi boleh dicoba-coba sendiri. Oke Bapak Ibu, mungkin video dari saya hanya seperti itu saja. Apabila nanti ada error atau segala macam, boleh langsung diakses di kontak yang ada di bawah ini. Boleh nanti WA saya, atau kalau bisa memungkinkan mungkin boleh telepon. Misalnya bisa saya atasi, nanti akan saya berikan solusi. Tapi sejauh ini hanya itu aja. Semoga ini bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.